Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yaumina ilal hisab yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawwana laka ta'ati wa alima ma fika min wujudi syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas shalah la wujudas salati fama kullu musallin muqimun. Makalah yang berikut ini adalah makalah tentang sholat. Di makalah sebelumnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa Allah tahu kalau kita itu udah nggak sabaran. Allah tahu bahwa kita ini menanggung kerinduan. Jadi husnuzon sama kita termasuk orang yang cinta kepada Allah. Imam Ibnu Athaillah mengatakan Allah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang menahan kerinduan dan tidak mungkin melihat Allah. Sekarang ini tidak mungkin. Lalu bagaimana Allah tunjukkan jejak-jejak Allah dalam setiap penciptaan? Itu makalah terakhir tuh sebelum kita libur 2 minggu ya. Makalah terakhir. Jejak-jejak penciptaan Allah itu berupa af'al atau perbuatan-perbuatan Allah, termasuk diantaranya adalah kejadian alam semesta seperti hujan, telur sama ayam sama anaknya. Itu anak ayam sama anaknya ya akur banget, nggak ada yang berantem. Atau ibunya ayam, induknya ayam sama anaknya itu sayang banget. Siapa yang naruh rasa sayang itu kalau bukan Allah? Itu jejak-jejak dari kudrah atau kekuasaan Allah. Ini bisa menghadirkan atau bisa menangguhkan kerinduan kita. Kalau kita rindu ingin melihat Allah di dunia ini nggak bisa, maka lihatlah jejak-jejak penciptaannya. Saya umpamakan kemarin itu, walaupun kita nggak bertemu dengan kekasih, tapi kadang-kadang kita nyium parfumnya aja, itu udah bisa sedikit menghilangkan kerinduan kita. Begitu apa enggak? Iya, yang pernah pakai parfum. Kan ada orang irit kalau pakai parfum. Saya mah pakai Rapika aja. Ogah banget modal gitu. Saya mah nggak pakai parfum. Nah, yang berikut ini tentang kerinduan. Kerinduan kita itu bisa juga diwujudkan melalui ibadah kita. Kalau kemarin melalui tafakkur, kita merenung penciptaan, tapi ada juga kerinduan kita itu bisa kita tuangkan dalam ibadah yang namanya ibadah sholat. Ibadah sholat ini hadirin adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah badan lain. Dalam rukun Islam, coba rukun Islam pada hafal kagak ini? Yang pertama apa? Rukun Islam syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa apa zakat? Zakat atau puasa? Hah? Bisa bolak-balik. Yang pertama syahadat, kedua apa Mir? Sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Kalau ikutin urutan emir yang ini, yang ketiganya adalah puasa. Ini pengelompokan ulama berdasarkan jenis ibadahnya itu.
Itu adalah ibadah badan semua itu. Syahadat kan badan, lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang mengucapkan syahadat dan dianggap dia sebagai orang yang dihormati darahnya, kemudian termasuk muslim, itu kalau udah lisan ucap. Kalau dalam hati aja enggak, maka syahadat ibadah badan. Salat ibadah badan juga. Termasuk puasa ibadah badan. Nah, kemudian setelah itu baru zakat. Zakat ibadah harta, bukan ibadah badan. Nah, setelah itu baru terakhir haji. Haji ini penggabungan antara ibadah badan dengan ibadah harta. Badan kuatnya minta ampun, tapi duitnya orang bisa nggak haji? Nggak bisa. Duitnya banyak misalnya, duitnya banyak tapi badannya nggak sehat, bisa nggak? Nggak bisa juga. Maka menggabungkan antara kecenderungan badan dengan harta di haji itu. Kalau zakat harta saja. Nah, adapun urutan yang lain, urutan yang biasa kita dengar juga, syahadat, sholat, habis itu zakat. Ini adalah urutan yang sesuai dengan penyebutan dalam Al-Quran. Memang Al-Quran selalu menyandingkan itu antara sholat dengan zakat. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Pasti itu yang mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ini berdasarkan berdasarkan nas yang ada dalam Al-Quran memang. Dan dalam nas-nas hadis pun rukun Islam itu sebutkannya zakat dulu. Sebutkannya zakat dulu, baru setelah itu puasa. Tapi kalau ada yang mengelompokkan puasa dulu, itu berdasarkan jenisnya. Badan dulu, habis badan baru ibadah maliyah, ibadah harta, zakat, baru setelah itu maliyah dan badannya, yaitu haji. Beda-beda urutan itu boleh. Jadi kalau kata Bang Ijal boleh bolak-balik. Emang ada alasannya itu ulama mengelompokkan itu. Nah, yang berikut ini akan kita bahas tentang sholat. Sholat itu ibadah yang paling pokok di antara seluruh ibadah badan. Di antara seluruh ibadah badan, yang paling utama adalah sholat. Maka di sini mu'allif berkata, lamma alimal haqqu minka wujudal malali. Ketika al-haq ketika Allah Ta'ala mengetahui darimu itu ada wujud kebosanan, lawana lakat ta'ati, maka dia Allah memberikan warna-warna pada ketaatan, memberikan aneka ragam dalam ketaatan atau ibadah. Wa alima ma fika min wujudi syarahi, dan ketika Allah mengetahui dalam dirimu itu ada wujudnya kegemaran atau wujudnya ambisi, fahajaroha alaika fi ba'dil awqati, maka dia Allah melarang salat untukmu dalam sebagian waktu. Liyakuna hammuka iqamatus salat, supaya ada cita-citamu, tujuanmu adalah iqamatus salat, mendirikan salat. La wujudas salati, bukan hanya sekedar mewujudkan salat. Fama kullu musallin muqimun, maka tidaklah setiap orang yang salat itu adalah orang yang mendirikan salat. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala sangat mengetahui kondisi-kondisi kita, termasuk kita yang namanya manusia itu pasti ada kebosanan. Malal itu rasa bosan. Bosan itu adalah kecenderungan di mana orang kemudian melakukan satu hal atau satu perbuatan dengan cara terpaksa, dan terus terpaksa lama-lama bosan. Belum ada kecintaan. Memang awalnya agama kan dipaksain. Awalnya agama semua dipaksakan dulu, nanti akan wujud kecintaan. Tapi kadang-kadang belum muncul wujud kecintaan, itu muncul wujud bosan. Belum Allah berikan kecintaan, senang sholat, misalnya senang puasa, tapi muncul namanya kebosanan. Nah, karena Allah Maha tahu bahwa kita ini manusia, pasti muncul rasa kebosanan, maka Allah berikan variasi dalam ibadah kita. Bukan cuma sholat aja, ada yang ibadahnya itu sholat atau kesukaannya sholat, ada yang kesukaannya ya dzikir, ada yang kesukaannya itu sedekah, ada yang kesukaannya itu nyantunin anak yatim beserta jandanya misalnya, harus ada. Ya, ada juga yang kesukaannya misalnya hanya membereskan atau melakukan hal-hal yang kecil, seperti apa, nyapuin masjid, ada yang begitu. Itu semua wujud atau aneka ragam dari ibadah-ibadah. Artinya saudara, ibadah-ibadah itu tidak bisa dipatok, tidak bisa dijadikan satu acuan harus ini semuanya, sholat aja semuanya, nggak bisa. Semua itu ada, ibadah-ibadah adalah pintu-pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu muncul kebosanan, pasti muncul bosan.
Nah, kalau muncul kebosanan ini, maka kita bisa variasi ibadah kita. Jangan ibadahnya itu sholat mulu. Hanya saja yang dimaksud di sini ini adalah tentu ibadah-ibadah sunnah. Kalau yang wajib nggak bisa ditawar-tawar ya. Yang wajib sholat 5-5. Nah, terus kita punya kebiasaan sholat duha misalnya. Duhanya 8 rakaat, tiap hari 8 rakaat. Udah mulai bosen tuh. Udah mulai bosen, 2 aja nanti ganti. Yang lainnya setelah 2 rakaat ganti baca Quran 1 ain. Boleh. Itu namanya variasi ibadah atau variasi ketaatan. Allah Maha tahu. Maka ketaatan atau ibadah beda bisa dari pintu manapun. Asal itu merupakan perbuatan yang Allah ridho, maka boleh kita berubah. Boleh kita merubah variasi ibadah kita. Yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib udah nggak bisa tawar-tawar. Nah, demikian juga kalau tadi kebosanan, demikian juga dalam diri kita manusia ini selain muncul kebosanan, ada yang namanya ambisi. Di sini syarah saya artikan ambisi. Syarah itu kegemaran pada tingkat tinggi, namanya syarah. Jadi pengen terus itu namanya syarah. Karena dalam diri manusia itu ada kecenderungan, bisa saja seorang itu kemudian pengen terus, ambisi terus untuk melakukan satu ibadah, bahkan untuk melakukan sholat pengen terus sholat, karena udah saking senengnya. Maka oleh Allah dilarang sholat dalam waktu-waktu tertentu. Dilarang Allah melarang sholat untuk waktu-waktu tertentu. Memang ada beberapa waktu sholat yang diharam dilakukan. Pertama, setelah sholat subuh udah nggak ada sholat. Setelah sholat subuh sudah tidak ada sholat. Kemudian yang kedua, setelah sholat asar sudah tidak ada sholat. Yang ketiga, ketika matahari tepat ada di atas kepala kita. Jadi belum waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan kalau matahari sudah ke barat sedikit. Ini matahari masih di sini belum zuhur, tapi udah condong ke barat dikit baru zuhur. Nah, waktu tepat di atas kepala itu nggak boleh sholat. Ya, kita susah juga memperhatikannya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat, kapanpun ya hari Jumat, kalau hari Jumat ketika matahari di atas kepala kita boleh. Pengecualian untuk yang ketiga ini, waktu matahari di atas kepala, ini hari Jumat boleh kapan aja. Kemudian ketiga ya, dilarang melakukan sholat ketika kita sudah sholat asar dan matahari sudah mulai menguning di waktu sore. Itu udah nggak boleh. Udah mulai oranye itu udah nggak boleh. Dan juga ketika matahari sudah mulai muncul putih, kita udah sholat subuh, kemudian sinar matahari itu sudah mulai putih, itu juga dilarang sholat. Itu ada 5 waktu sholat yang diharamkan. Jadi jangan terus kita saking rajinnya habis sholat asar kita sholat lagi, saking rajinnya habis sholat subuh kita sholat lagi, nggak boleh. Karena Allah larang di waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang namanya syarah atau tadi saya sebut sebagai ambisi. Dalam ibadah itu kadang-kadang ada orang yang ambisius, pengen banyak, pokoknya gue pengen banyak sholat, gue pengen banyak baca Quran, gue pengen banyak sedekah misalnya, tapi dia lupa substansi dari ibadah itu. Pengen banyak baca Quran, tapi dia lupa bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya dibaca, tapi harusnya dipahami juga dan diamalkan. Pengen banyak sedekah, tapi dia lupa bahwa sebenarnya sedekah itu harus benar-benar memberikan efek manfaat untuk orang yang menerimanya. Syukur-syukur kalau yang menerimanya terus kemudian bisa jadi produktif. Yang tadinya dia nerima aja, nah kemudian akhirnya dia bisa jadi pemberi. Yang tadinya mustahik, kemudian dia jadi muzaki. Dia ambisi pengen sholat terus sampai-sampai waktu-waktu yang lain, ya waktu-waktu yang diharamkan ini terjang juga. Nah, ini tidak bagus. Oleh karenanya Allah larang di waktu-waktu tertentu untuk sholat. Supaya apa? Supaya orang sholat, ini khusus untuk sholat, supaya orang sholat ini tidak lepas dari substansi sholat itu, maksud dari sholat itu. Jamaah rahimakumullah, di sini maksud sholat ini adalah iqamatus sholah, mendirikan sholat, bukan mujidus sholah, bukan hanya mewujudkan bentuk sholat. Yang dimaksud dengan perintah aqimus sholah
itu kita melaksanakan atau mendirikan sholat bukan hanya sekedar menghadirkan bentuk sholat, berdiri, ruku, berdiri lagi, sujud, tunggang tungging, diri, miring, duduk, bukan hanya itu, tapi harus ada substansi sholat itu. Apa? Muqimus sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan muqimus sholat itu orang yang melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya, kemudian menghadirkan hatinya di hadapan orang yang nyuruh dia sholat atau zat yang nyuruh dia sholat. Siapa yang nyuruh kita sholat? Yang nyuruh kita sholat siapa? Wih, yang nyuruh kita sholat siapa? Allah. Begitu syarat dan rukunnya itu udah dipenuhi, baca Fatihah, menutup aurat, semuanya udah dipenuhi. Nah kemudian itu dilepas, jadi nggak sibuk dengan itu, nggak sibuk dengan nih udah nutup aurat belum ya, auratnya pakai apa nih, pakai koko Alfia ya, Almia atau pakai apa, nggak sibuk dengan itu, nggak sibuk juga dengan rukun-rukun, karena rukun udah jalan begitu aja, ruku, sujud udah jalan begitu aja, udah hafal, udah begitu aja, bentuknya gampang. Lalu apa? Sibuk dengan hati kita dihadirkan di hadapan zat yang memerintahkan kita sholat, yaitu Allah. Tunduk di situ, merendah di situ dalam sholat kita. Kalau sudah bisa seperti itu, rukun-rukunnya sholat sudah terpenuhi, hati kita sudah hadir di hadapan Allah yang memerintahkan kita sholat, maka itu yang disebut dengan muqimus sholat, melaksanakan sholat. Jadi sholatnya nggak kosong. Oleh karenanya Allah larang waktu-waktu tertentu untuk sholat, supaya apa? Supaya jangan kebanyakan sholat sehingga nggak ada substansinya. Kebanyakan sholat jadinya overproduktif, kata orang Sunda. Terlalu banyak, akhirnya kayak orang bikin baju, kalau dikonveksi kebanyakan kan begitu ya. Kadang-kadang kancing ada yang tinggalan, jahitannya nggak rapi. Tapi coba kalau di butik namanya. Tapi kalau di butik misalnya rapi banget, satu bikinnya. 2 mahal lagi, karena benar-benar telaten. Begitu juga sholat kita juga seperti itu. Di waktu-waktu tertentu Allah larang supaya kita tidak hanya sekedar menghadirkan bentuknya sholat, berdiri, duduk, ruku, bukan hanya itu, tapi kita benar-benar menghayati maksud dari sholat itu, yaitu tunduk di hadapan Allah. Maksud dari sholat itu adalah ketundukan kita, di mana kita merasa kecil di hadapan Allah. Ini yang namanya muqimus sholat atau orang yang mendirikan sholat. Karena ma kullu musallin muqimun, tidak semua orang yang sholat itu adalah orang yang mendirikan sholat. Ada orang yang sholat ya sekedar sholat aja, tapi dia belum muqimus sholat, karena sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban biasanya jatuh di 2 perkara ini. Pertama, kalau nggak dia bosen. Yang kedua, dia ambisi. Nah karena ambisi nanti bisa diterjang sana kemari, waktunya nggak boleh sholat, dia sholat juga karena udah ambisi. Demikian juga sebagian ibadah atau bahkan kebanyakan ibadah juga seperti itu. Maka Allah larang ibadah-ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu itu tidak boleh, supaya nggak muncul tadi ambisi itu tadi, ambisi, supaya juga nggak muncul kebosanan. Jadi kasih warna, seneng banget yang namanya puasa, Senin Kemis, besok Kemis Lebaran dia pengen puasa juga, haram, nggak boleh. Jumat dah, kalau Jumat itu saya puasa, masih haram juga. Sabtu Minggu sampai Minggu ya, sampai Minggu nggak boleh puasa itu. Ya saya mah demen, saya kagak pernah puasa, saya mah puasa Ramadan doang, Bang Ijal tuh rajin tuh, Ramadan doang. Jadi dilarang di waktu-waktu Idul Fitri atau Idul Adha, nggak boleh. Kemudian tasyrik, berarti kalau digabung Idul Adha sama tasyrik 10, 11, 12, 13, 4 hari nih. 4 hari itu kita dilarang untuk berpuasa, haram. Kenapa? Tadi karena ada kecenderungan manusia itu untuk ambisius untuk memperoleh ibadah sebanyak-banyaknya, tapi dia lupa maksud dari ibadah itu apa. Sebenarnya saudara, maksud dari ibadah itu kan semuanya adalah ketundukan di hadapan Allah, nurut sama Allah gitu aja. Itu ibadah tuh.
Nah begitu dia hari tasyrik puasa udah nggak nurut sama Allah, berarti bukan ibadah lagi. Begitu dia habis subuh ba'diyah, gue mau subuh ba'diyah, gue mah udah nggak nurut sama Allah, berarti bukan ibadah. Karena prinsip dari ibadah itu adalah ketundukan, nurut aja sama Allah. Istri kita misalnya ya, atau adik-adik kita yang perempuan, waktunya haid nggak boleh baca Quran, nggak boleh, udah jangan ini kan kata guru saya boleh. Guru yang mana? Guru yang itu suruh ngirim CV kalau kawin katanya boleh. Nggak boleh, udah haram. Nurut aja sama Allah. Kalau kata Allah nggak boleh, nggak boleh, emang nggak boleh. Mereka itu kadang-kadang ya, orang-orang yang ambisius itu kadang-kadang ingin memperbanyak ibadah-ibadah sehingga diterjang semua larangan-larangan Allah, padahal itu udah mencacati atau sudah menciderai ibadah itu sendiri. Yang aslinya ibadah itu adalah ketundukan dan memuliakan simbol-simbol ya, simbol-simbol yang ada dalam agama, seperti memuliakan mushaf. Mungkin saya pernah cerita, ada orang rajin seneng banget baca Al-Quran, tapi dia baca Al-Qurannya zaman dulu bang, kereta masih mata remaja itu ya. Iya, masih kereta ekonomi itu masih di bawah, ada yang tidur, ada yang langkain, dagang semuanya pada ngelangkain. Dia baca Al-Quran di bawah situ, dilangkain orang-orang. Kira-kira cakep nggak ya begitu? Jelek, itu namanya syarah, namanya ambisi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dia lupa prinsip dari ibadah itu nurut sama Allah dan memuliakan simbol-simbol. Kalau sekiranya ibadah itu justru menciderai ibadah, justru itu memberikan cacat atau sesuatu yang sifatnya itu merendahkan Al-Quran, merendahkan agama Allah, ya mendingan nggak usah, dilarang memang di situ. Yang baru-baru ini kalau nggak salah nih, saya dengar berita apa itu ya, yang di Malioboro ya, bukan, di Jogja kalau nggak salah. Jadi baca Quran sini di mana, di itu di jalan-jalan gitu. Udah pernah dengar beritanya nggak? Nggak pernah dengar ya? Ada. Jadi katanya istilahnya apa sih istilah mereka itu? Jadi baca Quran pokoknya pengen baca Quran dalam segala suasana. Jadi baca Quran di tengah lalu lalang orang itu, dibaca Quran aja begitu. Yaitu bagus, tapi tidak soleh itu. Itu baik, tapi tidak soleh. Soleh itu artinya layak apa enggak soleh itu kan. Orang soleh itu orang yang layak ditempatkan dimanapun dan dia juga bisa menilai layak apa yang dilakukan, itu namanya soleh. Baca Quran cakep nggak? Cakep. Coba baca Quran jam 2:30 pakai speaker Asirot coba. Kalau nggak dimarahin sama RT sama RW, itu yang namanya baik tapi tidak soleh. Maka ibadah juga seperti itu. Batasan-batasan ambisi kalau sudah mulai muncul, maka kita harus hati-hati. Kemudian juga kebosanan ketika sudah mulai muncul, maka yang sunnah-sunnah itu boleh kita ganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah Maha tahu kita manusia mungkin muncul rasa bosan. Oleh karenanya Allah kasih variasi dalam ibadah kita. Kita manusia mungkin muncul ambisi untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, maka Allah larang sholat dalam waktu-waktu tertentu, Allah larang ibadah dalam waktu-waktu tertentu. Baca Quran. Kalau zikir aja sih nggak apa-apa, untuk yang haid istri kita atau anak-anak kita, kalau zikir nggak apa-apa. Zikir subhanallah subhanallah, atau baca Quran tapi niatnya zikir, nggak apa-apa. Baca ayat kursi niatnya zikir, niatnya bukan membaca Al-Quran, nggak apa-apa. Karena inti dari ibadah sekali lagi adalah nurut sama Allah. Begitu kita menerjang larangan-larangan Allah, maka itu sudah tidak nurut dengan Allah, berarti sudah menciderai ibadah itu sendiri. Talawunut ta'ati liwujudil malali wa tahajjuruha fil awqati liwujudi syarahi ni'matani azimatani anamallahu bihima ala abdih. Variasinya ibadah dan karena wujudnya kebosanan, dan juga larangan ibadah dalam waktu-waktu tertentu karena wujudnya ambisi, itu adalah dua nikmat Allah yang Allah berikan
kepada hambanya. Fa innal malala wasyaraha fitnatani, karena sungguhnya kebosanan dan juga ambisi itu adalah dua fitnah azimatani yang besar, qati'atani alal abdi sabila ubudiyati, yang memotong untuk si hamba, memotong jalan kehambaan. Betul tadi itu, memotong jalan kehambaan, udah bukan hamba lagi. Bukan hamba. Hamba kan diatur sama tuannya ya. Hamba kan harusnya diatur sama tuannya. Tuan yang ngatur, nggak boleh sholat, dia sholat juga, kan udah bukan hamba. Nggak boleh puasa, dia puasa juga, kan udah bukan hamba lagi. Sudah memutus jalan kehambaan dia. Jadi kalau boleh tanya malaikat Jibril, yang Tuhan ente apa Allah? Gitu kata malaikat Jibril. Tuhannya ente apa Allah sih? Kata malaikat Jibril. Ente disuruh nurut sama Allah susah amat. Prinsipnya sudah dia terjang. Wal malalu takarruhun ya'ridu lil insani min amalin yalhaquhu fihi masyaqqatun fayasbiru alaihi. Nah, ini kemudian musannif atau pengarang mendefinisikan apa itu bosan, apa itu ambisi. Nanti akan kita baca insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.